Deltarune. Game yang secara cerita menceritakan soal dua ras yang saling bertikai satu sama lain, yaitu Lightness dan Darkness, atau cahaya dan kegelapan. Ya, mirip-mirip konflik antara manusia dan monster di Undertale. Untuk cerita dan beberapa secret udah gua bahas di video ini ya. Disarankan buat nonton dulu. Bahkan alur cerita Undertale gua saranin buat nonton dulu, karena masih ada hubungan dengan video ini. Karena di video ini gua akan membahas beberapa teori tentang Deltarune ini. Apakah Deltarune ini beda universe sama Undertale atau cuman beda timeline doang? Hey guys, welcome back to my channel, bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membahas teori dalam game Deltarune chapter 1 ini. Seperti yang kita ketahui semua, bahwa Deltarune ini nggak ada hubungan cerita dengan Undertale. Namun walaupun nggak ada hubungan cerita, sebagian cerita dari Undertale diambil dan dipindahkan ke Deltarune dan dibuat benar-benar baru. Seperti dunia Deltarune ini yang masih menggunakan konsep manusia dan monster. Ya, walaupun konflik utamanya tentang Lightness dan Darkness sih, namun unsur dari manusia dan monster masih dihadirkan. Namun bukan hanya tema cerita dari Undertale yang dihadirkan lagi di universe Deltarune ini, beberapa karakter original Undertale juga ikut masuk ke dalam Deltarune ini, seperti Sans, Undyne, Alphys, Toriel, dan Asgore. Namun dunia Deltarune ini seakan membuat sebuah dunia yang sangat random dengan mengambil beberapa unsur dari dunia Undertale. Contohnya, ada beberapa yang bisa dibilang mempunyai kemiripan sifat yang disuguhin dalam Undertale, seperti keluarga Dremur. Di Undertale, Toriel dan Asgore mengadopsi seorang anak manusia, begitu juga di Deltarune. Di Undertale, Toriel adalah sesosok ibu yang sangat baik hati, dan Asgore adalah seorang ayah yang suka dengan bunga. Begitu halnya yang terjadi di Deltarune. Di Undertale, Toriel dan Asgore bercerai, begitu juga yang terjadi di dalam Deltarune. Semua ini mempunyai kemiripan takdir, namun ada satu hal dari semua kemiripan takdir yang dialami keluarga Dremur ini yang berbeda antara Undertale dan Deltarune. Di Undertale, Asriel, anak kandung Asgore dan Toriel, meninggal. Namun tidak begitu yang terjadi di Deltarune, di mana di Deltarune Asriel masih hidup dan sedang berkuliah di luar kota. Persamaan takdir juga terjadi antara Undyne dan Alphys, di mana Undyne di Deltarune adalah seorang polisi, sama halnya dengannya di Undertale yang adalah anggota Royal Guard. Ya, sama-sama sebagai penjaga kota agar tidak adanya aktivitas yang melanggar hukum lah. Juga Alphys yang di Undertale dia adalah seorang ilmuwan, namun di Deltarune dia adalah seorang guru. Ya, masih sama-sama memiliki kepintaran lah. Namun perbedaan takdir juga terjadi antara mereka berdua, dimana kalau di Undertale mereka adalah pasangan, di Deltarune mereka bahkan tidak mengenal satu sama lain. Oke, sekalian kita bahas aja ke beberapa karakter Undertale yang muncul lainnya. Ada si penjaga toko ini ya, yang cita-citanya pengen jadi aktor ketika Asgore berhasil mengumpulkan 7 jiwa dan membawa kebebasan untuk para monster. Namun di Deltarune ya, dia masih dapat kesempatan lain untuk merubah nasibnya setidaknya. Bukannya jadi aktor, dia malah menjadi maskot buat sebuah restoran yang bernama Ice is Pizza. I always come back. Di kuburan juga kita dapat mendapati 4 batu nisan, yang salah satu adalah sang kura-kura tua di Undertale. Namun ketiga lainnya agak susah untuk menentukan siapa yang dikubur di situ. Ada Crystal, ibu dari Snowy Gemstone. Ada Mutler, pemimpin dari sekawanan anjing. Dan Syrah, si penyanyi karaoke. Ada yang bilang kalau ketiga kuburan ini adalah kuburan dari para Amalgamate. Kalian ingat monster ciptaan Alphys dengan menggunakan determination jiwa manusia yang dibiarkan berkeliaran di True Lab. Crystal adalah Snowdrake Mother, Mutler adalah Endogeny, dan Syrah, Lemon Bread, Siren Sister. Mereka muncul lagi di Deltarune ini dan mendapatkan takdir yang lebih baik daripada di Undertale, yaitu meninggal dan tidak tersiksa menjadi Amalgamate lagi. Semua perbedaan ini adalah akibat dari tidak adanya perang antara manusia dan monster. Lu tahu? Seperti beberapa takdir yang diantara mereka yang dibiarkan untuk mereka beradaptasi dengan akibatnya tidak ada perang. Seperti pertemuan Undyne dan Alphys yang tidak pernah terjadi. Karena kalau di Undertale, Alphys sangat mengidolakan sekaligus suka dengan Undyne karena kepopulerannya sebagai pemimpin dari Royal Guard. Tapi di Deltarune, Undyne hanya polisi yang mengatur lalu lintas, jadi ya. Nah, semua perbedaan dan persamaan ini malah membuat gua bertanya-tanya,
Apakah Deltaran ini benar beda universe sama Undertale atau cuman berbeda timeline atau konsekuensi yang mungkin terjadi di dunia Undertale? Ditambah lagi dengan alasan jika kita berbicara dengan Sans yang jika kita mengatakan senang bertemu denganmu lagi, maka Sans akan menunjukkan reaksi seolah-olah dia belum pernah bertemu dengan Chris. Namun dengan muka yang selalu diperlihatkannya ketika dia berpura-pura tidak tahu soal sistem timeline. Agak aneh memang ketika kita dikasih opsi senang bertemu denganmu lagi, yang padahal Chris belum pernah bertemu dengan Sans. Namun bagaimana dengan jiwanya? Atau kalau gua bilang Chris sama jiwanya itu berbeda. Itu bisa kita lihat dengan beberapa kejanggalan yang diperlihatkan, seperti beberapa percakapan Chris dengan temannya yang menyadari bahwa Chris bertindak tidak biasa. Juga ketika Chris berada di rumah sakit, di mana perawat di sini memberitahu Chris tentang piano yang sering dimainkannya. Namun ketika dia mencoba untuk memainkannya, bisa terlihat bahwa Chris tidak bisa memainkan piano itu dan hanya menekan satu nada. Ini mungkin bisa lebih menjelaskan kenapa suara misterius di awal game berbicara dengan jiwa berwarna merah, di mana ia menyuruh jiwa, gue sebut saja player, untuk membuat karakter kita sendiri. Sebelum kemudian dia mengatakan kalau di dunia ini tidak ada yang boleh menentukan dia mau menjadi siapa. Dan kemudian player dipindahkan ke sebuah karakter bernama Chris. Hal ini mungkin yang bisa lebih menjelaskan soal kenapa Chris bisa menghubungkan pembicaraan ke sesuatu yang seharusnya dia tidak ketahui. Seperti menanyakan ke Undyne soal Alphys yang bahkan Undyne gak pernah bertemu dengannya. Dan menyapa Sans yang seolah mereka sudah lama tidak bertemu. Dan di akhir game, kita bisa melihat bahwa Chris pada akhirnya menolak kendali dari player dan mengeluarkan player dari dalam dirinya dan melemparkannya ke keranjang, seolah-olah dia sudah muak dikendalikan player. Jadi oke, mungkin Deltaran adalah dunia baru yang tidak terhubung dengan Undertale, namun masih berhubungan di beberapa aspek seperti karakter dan personality mereka. Jadi timbul pertanyaan sekarang, siapa yang menarik jiwa merah Freeze ke dalam game Deltaran? Siapa yang berbicara di awal game? Ya udah deh, gue bilang di sini aja, Gester yang menarik jiwa Freeze untuk masuk ke dalam dunia ini dan menaruh jiwanya di dalam diri Chris. Makanya ingatan Freeze juga personality datarnya bisa mengambil alih tubuh Chris. Namun kenapa Gester melakukan ini? Apakah ini dunia yang dibuatnya? Nah, itu baru.